Baik, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita jumpa kembali hari ini dengan sharing session kita. Sharing session dengan mengambil judul hari ini, Women in Hospitality. What we wish we knew then. Wah, ini seru juga. Tadi saya dapat komen dari teman-teman. Seru tuh itunya judulnya. Oke. Kita langsung aja kepada narasumber kita, Ibu Reni Sandia, GM di Aston Pasteur Bandung. Ibu silakan memperkenalkan diri Ibu, kemudian langsung aja ke materi. Langsung ke materi ya. Oke, selamat sore semuanya. Saya Reni. Kebetulan saya sekarang menjadi GM di Aston Pasteur Bandung. Ini suatu kehormatan buat saya nih dari Pak Bambang sama Pak Inan ya, sesuai dengan materinya. What we wish we knew then, mostly women in hospitality. Jadi sebenarnya sih konteksnya sebenarnya bukan lebih ke gender ya kalau saya melihatnya. Kalau sekarang ini ya male ya, kebanyakan terutama untuk level management yang GM ya, terutama lebih banyak laki-lakinya. Nah ini kebetulan saya melihat dari woman sudah 55% sekitar itu ya. Jadi tapi tetap aja mostly masih banyak laki-laki ini. Gitu. Nah kalau misalnya dilihat nih kenapa sih rata-rata tuh kayaknya kita ngerti ya kayak misalnya itu kerjaannya Pak Inan dengar? Oh, ke mute tuh. Sudah di-unmute lagi. Mangga, silakan. Mbak Reninya ke mute. Sudah dibuka lagi itu. Silakan. Saya tadi sampai baru introducing sendiri apa ya? Oh, silakan. Sorry, Pak. Baru introducing. Oke. Ya. Oke. Perkenalkan saya Reni. Kebetulan saya in charge sebagai General Manager di Aston Pasteur Bandung khususnya. Nah ini suatu kehormatan buat saya dapat special task dari Pak Bambang sama Pak Inan ya untuk hari ini mengisi materi ya. Di sini sekarang saya langsung aja ke kontaknya ya Pak ya. Bentar. Oke, sebentar. Ini rata-rata nih sebenarnya relationsnya sama dari gender ya. Mostly kalau GM itu kan kebanyakan yang kita tahu tuh laki-laki nih Pak dominannya ya. Tapi saya lihat dari survei dari Women's International yang WOHO itu di 2017 surveinya. Jadi untuk women leaders di internasional itu sudah mencapai 55,5% ya. Meskipun majority itu masih kebanyakan adalah laki-laki. Bentar Pak. Ya.
Oke, di sini what we wish we knew dance. Ya. Sebenarnya di sini adalah konteksnya woman leader ya di sini. Woman leader sebenarnya kita ini dituntut lebih responsif daripada laki-laki ya. Kebanyakan obstacle-nya juga di sini dibutuhkan kita sebagai wanita itu harus lebih bisa mendevelop skill-nya kita sama behaviors ya, kecenderungannya. Tapi kalau misalnya saya melihat dari partisipan di sini juga kayaknya mungkin sudah lebih banyak pengalamannya dibanding saya ya. Saya sudah berkecimpung memang start karir saya ini sudah 24 tahun ya. Nah, tapi di sini saya hanya akan mungkin bukan memberi apa ya, bukan mengeducate, tapi saya hanya memberikan beberapa tip-tip aja sih, gitu loh. Gimana supaya kita bisa bukan survive, jadi kita bisa enjoying apa namanya posisi kita ya sebagai woman leaders. Ya, oke, sebenarnya sih hanya ada 5 sih tipnya yang saya summary aja. Konteksnya di sini. Oke, karena di sini adalah don't be afraid to try something new or different. Kenapa di sini saya menggarisbawahi? Mbak Reni nggak jadi share screen? Kita nggak boleh takut sih untuk melakukan sesuatu yang baru. Terus terang jujur, ini sebentar. Coba. Share screen aja, santai aja. Ya. Saya harus escape dulu ya Pak ya. Bentar, Pak. Ya. Sebentar Pak. Ya, kan, enggak. Jadi sembari nunggu nih Pak Inan, memang menarik topik woman in hospitality ya. Jadi satu sisi sekarang malah banyak yang nyari SEO itu perempuan malah. Karena justru dari perspektif brand, women lebih baik dalam mengelola usaha. Silakan, lagi sharing ya. Jadi di manajemen yang modern seperti itu gitu, karena artinya nanti kita bisa bahas dari struktur. Sebenarnya banyak video yang sudah beredar juga ya. Jadi memang dia korpus kolosumnya tuh lebih besar kalau perempuan. Jadi yang menghubungi belahan kiri kanan. Jadi dia cenderung berpikir seakan-akan mengholistik dan seakan-akan multitasking dibanding laki-laki ya. Jadi sekarang malah diidolakan CEO perempuan karena mereka bisa mikir dari A sampai Z. Bahkan pikiran yang di rumah juga ke bawah. Kadang-kadang melihat weather tuh langsung ingat jemurannya belum diangkat ya akan telepon. Jadi holistik. Oke. Sebentar. Silakan. Ya. Ya, mantap, sudah kelihatan. Tinggal di slideshow. Ya. Oke. Oke. Udah kelihatan ya Pak ya? Ya, mangga. Oke, what we wish we knew dance. Ya. Tadi yang udah seperti dijelaskan sama Pak Bambang ya, kenapa sekarang ini lebih banyak dicari woman leaders dibanding laki-laki ya. Karena ya tadi yang perempuan itu bisa multitask ya. Tapi memang saya akui memang betul Pak multitask ya. Karena saya mengalaminya sendiri di pekerjaan dalam sesi bekerja ya saya memang harus committed. Saya I have to thinking about my unit gitu ya, my property yang ini saya tempat kerja. Tapi pada saat saya di rumah, saya harus multitask sebagai ibu rumah tangga ya, menguruskan A sampai Z ya. Yang kalau misalnya dibilang 24 jam is never enough. Gitu. Ya, jadi kecenderungannya di sini rata-rata antara tahu dan tidak tahu ya sebenarnya memang harus mau nggak mau itu perempuan kita harus mendevelop skill kita sendiri sih Pak ya. Jadi di sini sih saya hanya memberikan tip-tipnya aja Pak. Ya.
di sini terutama yang di hospitality. Ya, saya summary aja Pak. Ya, salah satunya adalah nih, don't be afraid to try something new or different. Ya, kenapa? Terus terang aja pada saat saya pertama kali menjadi GM, saya benar-benar shock. Sebenarnya shock, benar-benar shock karena memang apakah saya yakin saya bisa bisa mendevelop diri saya sendiri atau saya bisa running nggak sih ini sesuai dengan ekspektasi owner ya. Jadi intinya adalah saya harus keluar dari comfort zone saya sendiri. Ya. Sebelumnya memang saya background-nya lebih banyak di sales marketing. Ya. Jadi kalau misalnya untuk ketemu dengan orang mungkin udah terbiasa. Ya. Tapi ada juga yang pertama yang memang tidak yang jauh dari jangkauan saya sebelumnya itu adalah engineering. Jadi ini sangat menarik banget engineering yang saya memang harus turun, saya harus lihat genset seperti apa ya, terus runningnya chiller seperti apa ya. Saya juga harus naik ke rooftop ya, yang seperti itu yang tadinya saya tidak pernah membayangkan. Mungkin kalau misalnya dengan pekerjaan sebelumnya yang saya mungkin bisa marketing, saya memang ibaratnya kasarnya sudah capable enough dalam artian itu sudah makanan hari-hari buat saya. Nah, dari situ pun saya juga harus bisa, kita juga harus bisa menerima kritik masukan dari luar, dari dalam ya. Obstacle saya itu adalah berhubungan dengan majority itu adalah male. Pada saat saya awal karir saya 23 tahun itu saya sudah menjadi asisten manajer ya Pak ya. Terus terang itu pada saat tahun berapa ya? 96 Pak saya. 96 saya di Westin. Jadi saya dikasih special task yang di luar dari job desk-nya saya. Karena kebetulan saya juga punya dev head semuanya bule, GM juga bule. Tapi mungkin mereka bisa melihat potensial yang kadang mungkin yang orang sekitar saya mungkin belum bisa melihat itu. Jadi di situ saya sempat stres juga sih Pak ya, dalam artian ibaratnya saya harus memimpin satu departemen di F&B departemen, terus terang di restoran ya. Pada saat itu saya mempunyai sekitar 30 anak buah yang 90% adalah laki-laki semua. Ya. Dan juga banyak cabarannya. Cabarannya itu adalah challenge-nya buat saya pada saat saya masuk ke sana, kita sama-sama dari bawah dalam artian masih ke level, tapi kenapa kok saya dipromosikan lebih cepat daripada yang lainnya, gitu ya. Yang saya men-challenge diri saya sendiri, yang tadi saya juga bilang juga, yang kita harus bisa keluar dari comfort zone ya. Kita juga harus bisa menerima kritik. Dari kritik itulah yang mungkin saya dibanting sana sini, akhirnya mungkin seiring berjalan dengan waktu, akhirnya ya saya bisa survive. Terus yang kedua ini di sini adalah dress for the job, not the day. Dalam artian dress for the job konteksnya itu memang lebih banyak ke uniform. Siap. Di sini adalah saya menggarisbawahi adalah pada saat kita berpakaian yang intinya gini, kita harus benar-benar bisa comfortable dengan diri kita sendiri. Apa yang mau kita pakai ya. Kalau misalnya kita nggak comfortable dengan apa yang kita pakai ya susah. Intinya kalau pada saya sendiri saya mengimplementasikan adalah setiap pagi gitu dengan rutinitas saya setiap hari-hari ya saya selalu dress up well, make up well karena itu yang akan memboosting mood saya setiap hari. Jadi pada saat kenapa? Kalau dengan posisi seperti manajemen level outlook itu adalah yang paling penting ya sebenarnya. Kadang tapi cuman akhirnya saya di sini karena mungkin yang tadi saya balik lagi ya lebih banyaknya GM itu laki-laki daripada perempuan. Kalau dulu dilihatnya GM itu pasti orangnya sangar ya kayak gitu ya Pak ya. Sangar terus udah gitu kok ya maksudnya mungkin sudah getting old
kelihatannya lebih orangnya tua-tua gitu ya kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi sekarang ini dengan eranya semakin berkembang, lebih banyak GM perempuan. Sometimes saya masih banyak klien yang mungkin masih shock, yang biasanya mungkin handle saya whatever ada event atau apapun itu, mereka masih berasumsi bahwa saya mungkin masih di sales. Tapi ibaratnya selama itu ibaratnya tidak menyimpang dan itu revenue apapun itu, ya saya nggak ada masalah untuk menghandle ya, karena buat mereka customer itu paling penting, dan saya juga harus bisa bonding relations-nya dengan mereka sampai saat ini ya. Jadi sebenarnya berpakaian yang sepantasnya itu adalah mempresentasikan diri kita sendiri. Selain itu juga di golden rules-nya saya di properti saya sekarang ini, ya, kita harus bisa menjadi dutanya perusahaan itu. Nah, kalau misalnya dutanya perusahaan itu, ya mau nggak mau otomatis ya kita harus bisa berpakaian yang bukan, ya maksudnya representatif lah Pak ceritanya ya. Jadi saya nggak bilang bahwa oh harus semuanya branded, tidak gitu ya, tapi harus pintar-pintar mix and match, dan kita juga harus tahu menempatkan diri dengan siapa sih kita bertemu, ya terutama dengan kliennya seperti apa gitu, ya. Jadi sebenarnya kalau buat saya ini ya dress for the jobs not the date itu ya sebenarnya lebih penting, nggak hanya di hospitality ya, di perusahaan yang lain pun juga itu sama. Terus yang ketiga ini adalah create your network or advocate, colleague, and mentor. Itu starting today. Dalam artian create network itu adalah how we bond our relation dengan siapapun itu ya, dengan kolega-kolega kita ya, teman ibaratnya dengan mentor ya. Di sini saya banyak terutama bertemu dengan para mentor-mentor saya dulu GM saya itu Pak Iwan ya. Dari mereka saya banyak belajar ya, dari GM senior yang saya mention tadi, banyak sekali ya yang saya harus pelajarin dari mereka. Di sini kalau misalnya kita sendiri tidak mau mendevelop diri kita mau menjadi apa ya agak susah juga gitu loh. Tidak semin dalam artian kita punya mentor, kita bisa memaintain kolega gitu ya. Tapi kita kekeh gitu loh Pak. Ya maksudnya kita nggak mau menerima kritik itu yang tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Itu penting banget karena di situ dengan kolega itu ya who knows ya, linknya itu banyak sekali nih Pak. Kalau misalnya di GM itu kita ikut ada asosiasi untuk GM yaitu IHGMA ya. Di situ yang kita bisa ibaratnya bermain peranannya ya, di luar operations hotel kita. Nah, selain itu yang keempat di sini adalah manager need to earn respect, not automatic. Kebanyakan cenderung ini sebenarnya related dengan leadership. Banyak yang saya lihat anak-anak sejaman dulu mau menjadi managers, but they don't even know what the meaning of a manager itself. Ya. Saya juga kecenderungannya adalah banyak sih anak buah saya yang mereka punya title managers, hanya mengejar ibaratnya kasarnya earns for money dalam artian posisi ya. Tapi they don't know what's the meaning. Nah, yang paling penting garis bawahi di sini adalah diri kita sendiri ya. Saya juga bukan dalam artian yang people is like a lady boss yang gitu ya. Di sini adalah yang saya pentingkan adalah teamwork, karena semua HOD saya ini laki-laki dan saya cuma perempuan sendiri. Nah, caranya mungkin berbeda. Saya sih terus terang memang ya beda sih ya Pak ya, kalau misalnya ya yang setiap GM itu mereka punya penekanan masing-masing bagaimana sih menghandle timnya mereka. Saya kalau misalnya bisa dilihat itu saya memang perempuan yang fierce ya, galak, ibu cerewet dan segala macam. Tapi cerewetnya saya adalah
ya hanya sampai di situ aja gitu. Jadi nggak ibaratnya tidak sampai ibu nih pundungan atau apa ibaratnya dibawa ke hati gitu, nggak ada buat saya. Hari itu selesai ya selesai, besok is besok, today is today ya. Jadi ya apapun itu meskipun dia umurnya di atas saya usahakan selalu memanggil mereka dengan bapak atau ibu sebelumnya. Ya apapun itu, kalau misalnya itu juga sahabat saya atau siapa klien ya atau ini ya kita usahakan harus mention bapak atau ibu, not direct yang very casual itu saya usahakan mengeliminate apalagi dalam urusan pekerjaan. Yang terakhir adalah actively learns to promote yourself. Di sini banyak ya Pak ya. Ada 6 points ya yang di sini gimana sih kita mempromot diri kita sendiri. Betul. Jadi GM itu adalah yang paling tinggi, posisi yang paling tinggi. We have nowhere to, maksudnya other place selain itu. Tapi kita kan nggak pernah tahu Pak gitu loh, apa yang akan terjadi besok, apakah kita masih di sini atau tidak gitu ya. Di sini ya kenapa women who are successfully have a voice. Satu contohnya di sini kayaknya tadi saya lihat ada Bu Cita ya. Ini salah satu sebenarnya saya melihat ibaratnya rekan saya salah satu GM di GH Universal very aktif gitu. Nah, ini adalah caranya untuk mempromot juga diri sendiri sebenarnya kalau saya melihat ya. Dan itu poinnya bagus banget sih. Bu Cita, halo Bu Cita. Oke, di sini maksudnya nggak semua GM perempuan mereka mau mempromot diri mereka sendiri gitu ya. Ya salah satunya ya ibaratnya kalau misalnya kita mau dikenal ya kita harus bisa didengar. Intinya itu sebenarnya seperti itu. Terus yang kedua menggunakan sosial media. Ya sosial media untuk ya apapun itu sekarang orang sudah kecenderungan menggunakan Instagram. Pak, sorry kalau Facebook, sekarang kalau saya baca nih Facebook untuk orang-orangan Facebook kalau anak-anak sekarang yang generasi milenial itu lebih masuknya ke Instagram nih kalau saya lihat ya. Ke Instagram. TikTok, iya betul Pak, TikTok. Pusing saya ngeliat TikTok Pak. Oke, di sini juga ini bisa salah satunya adalah so we promote ourselves dengan menggunakan orang akhirnya ya maksudnya mereka minta di invite atau apapun itu ya, jadi nambah follower gitu ya. Semakin bagus followernya ya orang akan tahu oh ini si ini kerja di sini, si ini kerja di sini. Yang paling gampang sih untuk mencari tahu diri kita sendiri ya sebenarnya dari situ. Ya. Terus di sini salah satunya adalah promote your team. Promote your team bukan dalam artian yang kita punya tim sendiri nih ya Pak ya, kalau misalnya saya melihatnya HOD saya gitu loh. Who knows ya, mereka juga nggak akan mungkin akan sama kita bareng lama atau mungkin bisa kita pindah duluan atau mereka yang dipromot begitu ya. Why don't we promote them dalam artian ya untuk itu ibaratnya kasarnya kalau buat saya kepuasan ya, kalau misalnya ternyata ada anak buat saya salah satunya terus menjadi GM gitu, oh my god gitu ya, ternyata dia udah jadi GM gitu loh, saya dulu pernah jadi bosnya kasarnya begitu. Itu satu kebanggaan buat kita sih sebenarnya Pak, karena mau nggak mau nama kita pasti akan disebut gitu loh. Oh kamu misalnya dulu pernah sama Bu Reni ya, atau misalnya setidaknya sedikit banyak mereka ada belajar dari kita gitu. Kalau saya melihatnya membacanya itu seperti itu ya. Terus udah gitu yang keempat adalah act like you want recognitions and promotions. Jadi seolah-olah gini, intinya kita misalnya yang tadi kita bisa bertemu dengan orang banyak ya, kita menjalin hubungan, ada network dengan kolega dan segala macam ya orang-orang yang sekitar kita atau klien kita gitu ya. Jadi dalam artian kita misalnya ditanya sama mereka gimana
gimana Aston, biasanya kalau ke saya gimana Aston Pasteur gitu lah, okupansinya bagus ya, ini segala macam. Ya mau nggak mau setidaknya kita juga harus bisa mempromosikan diri kita sendiri gitu. Tapi dalam artian memang kebanyakan, oh pantesan ini hotelnya rame karena GM-nya ini gitu. Biasanya saya ngedengarnya embel-embelnya seperti itu ya, tapi saya nggak tahu ya benar apa enggaknya gitu ya. Cuman kalau saya melihatnya sebenarnya there's no point sih kalau misalnya ada orang ngomong kayak begitu, oh karena ini hotel rame karena si ibu ini hotelnya ini sepi, oh pantesan aja sepi hotelnya karena si ibu ini gitu loh, dia nggak pernah bisa mempromosikan diri dia sendiri gitu loh, siapa dia gitu kan, kasarnya seperti itu Pak. Nah itu don't apologize yang berikutnya ya, di poin yang kelima, maksudnya adalah pada saat kita bertemu dengan orang atau sedikit banyak gitu, kita nggak salah, apalagi kita bekerja di hospitality industry. Banyak yang ibaratnya kita tuh beresiko, pekerjaan kita tuh sangat beresiko. Banyak juga tamu yang tricky gitu ya, mereka aji mumpung lah kasarnya. Kalau misalnya menurut saya sih, saya bilang ya kita nggak perlu apologize kalau misalnya kita nggak salah gitu, ya. Kayak misalnya mereka pada saat kita mention kita apologize something yang bukan maksudnya kita tidak berbuat atau misalnya tim saya tidak berbuat gitu loh, akhirnya akan membuat jadi mereka besar kepala. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ya lebih baik kita mendengarkan dulu apa yang misalnya keluhan-keluhan mereka gitu ya, kalau misalnya saya melihat gitu ya, kita digest dulu lah kalau saya. Jadi hanya ujung-ujungnya kalau misalnya dibilang ibu kita cuma kasih senyum, ya udah kita kasih senyum aja ya. Tapi saya ibaratnya saya nggak mau punya ibaratnya tim saya ibaratnya dihina-hina gitu ya. Kadang kan memang pembeli adalah raja, kita nggak bisa ngomong pembeli adalah raja, memang betul gitu. Tapi kita lihat dulu konteksnya gitu loh. Mereka kesini itu kan mereka sebenarnya memang betul ya, kalau misalnya di hospitality, terutama di hotel, orang yang spend uang atau belanja di menginap di hotel itu mereka ibaratnya kasarnya mengeluarkan uang, ya, mengeluarkan uang untuk kesenangannya mereka. Gitu. Ya, tapi dalam artian ya, saya minta juga dengan tim-tim saya. Gitu. Tadi saya sebutkan di points yang don't apologize anything we didn't do ya, maksudnya yang sesuatu yang salah. Berikutnya adalah control your brands. Ya. Di sini control your brands dalam artian kita ini kan kerja under ibaratnya satu operator ya. Kebetulan pas di operator saya tuh di Archipelago cukup lumayan besar juga sih jaringannya. Gitu. Nah, yang tadi saya bilangin yang saya mention juga sebelumnya yang di dress for the job itu sebenarnya di salah satu golden rule-nya saya ini adalah pada saat itu kita ini adalah sebagai representatif unit tersebut. Ya. Jadi dalam sini konteksnya adalah kita ibaratnya orang melihat memang betul gitu, pasti nanti lihat Aston Pasteur siapa sih GM-nya gitu, atau misalnya hotel ini gitu loh, oh ini siapa sih GM-nya, pasti nanti akan dicari GM-nya itu siapa. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau buat saya tuh memang benar-benar very challenging gitu ya. Dalam saya sekarang ini udah 5 tahun lah Pak ya masuk saya jadi general manager terutama di hospitality industry. Itu bagi saya is not long enough ya, karena setiap hari itu buat saya adalah banyak kejutan-kejutan, banyak yang ibaratnya yang saya harus bisa cepat belajar dalam artian yang bisa mendevelop diri saya sendiri ya. Jadi paling itu aja sih Pak kalau misalnya yang saya akan sharing ya untuk terutama untuk para women di hospitality, terutama untuk women leaders-nya gitu loh. Ya mungkin ini tip-tipnya mungkin bisa berguna juga sih Pak buat yang lain-lainnya. Tuh. Oke. Terima kasih Mbak Reni. Keren banget ya Pak Inan ya. Cukup menarik. Jadi
di sini apa yang dipaparkan oleh apa yang di-sharing oleh Mbak Reni ini, kita ini Pak Bambang, mungkin kita bisa apa namanya, kita menghubungkan ya, kita bisa menghubungkan, tadi kan sebut salah satunya tentang dress code, kemudian salah satunya juga adalah kalau kita hubungkan segi dress code ini dengan performance dari seorang leader, ya, secara ini apa namanya, dalam ilmu leadership, apa yang bisa disambungin nih Pak Bambang? Monggo Pak, sebelum sambil kita nunggu pertanyaan yang lain. Baik, sebenarnya banyak yang bisa dibahas, terutama memang leader dalam fenomenal man and female brain. Tadi yang seperti saya bilang gitu ya, saya ungkapkan. Bahkan saya senang ada beberapa video yang sempat viral di Facebook, di Instagram, di WhatsApp ya. Pernah dengar nggak? Pernah dapat nggak kali ya? Yang kalau nggak salah negro ya orangnya. Dia ada di sebelah kiri kanan tuh ada kepala manusia. Terus dia mengutarakan dengan kayak stand up comedy ya, dengan jokes bagaimana male and female brain berproses. Memang itu tidak, ternyata di balik itu tidak hanya sekadar jokes, tapi memang science proven, ada science behind-nya. Salah satunya yang hari ini seluruh dunia, saintis dunia, ilmuwan di dunia mengakui bahwa male and female brain itu berbeda. Salah satunya tadi struktur di otak secara fisik ya, yaitu corpus callosum. Corpus callosum itu adalah bandwidth, yaitu yang menghubungkan jembatan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, itu perempuan dibuktikan secara bandwidth-nya lebih lebar, artinya interkoneksinya lebih banyak gitu. Kalau kita bilang white matter area. White matter area itu isinya adalah sinaps. Sinaps itu adalah hubungan antara sel-sel otak neuron. Terus mengartikan apa gitu ya dalam aplikasinya? Mengartikan bahwa memang perempuan tuh berpikir lebih holistik gitu loh. Ini kecenderungan berpikir gitu. Walaupun karena konsep neuroplasticity, otak kita plastis, laki-laki bisa menjadi ke perempuanan, bisa dilatih. Jadi di dalam otak setiap laki-laki ada perempuannya, setiap perempuan ada laki-lakinya. Nah, pathway-nya itu kalau jadi our thinking and behavior pattern itu kan sebenarnya coming from our genetic blueprint dari orang tua, combine our life experience. Makanya ada yang tadinya kecilnya normal gitu ya, mohon maaf ya, terus besarnya juga normal gitu ya, bahkan sudah punya anak jadi bisa berubah gitu, karena pathway stimulan luar itu membentuk, membiasakan pathway-nya menguat, akhirnya bisa berpengaruh estrogen, hormon laki perempuannya. Demikian juga dengan struktur otaknya. Jadi kalau laki-laki itu lebih thickness, lebih tebal di kita bilang gray matter area. Gray matter area itu adalah badan-badan selnya. Sedangkan white matter area, tadi si corpus callosum sebenarnya kaki-kaki dan tangan yang saling berhubungan. Jadi intinya perempuan itu berpikir lebih holistik. Dia makanya di beberapa perusahaan maju sekarang banyak dijadiin CEO dan terbukti ternyata performance-nya nggak kalah dengan laki-laki, bahkan banyak yang lebih melejit. Karena dia mikirnya holistik begini. Kalau saat kita misalnya dalam COVID gitu ya, mungkin kelemahannya perempuan itu paniknya ya, karena dia emosional, limbik sistemnya juga kuat ya, depannya. Tapi kalau dia nggak panik, dia sebenarnya lebih kreatif. Jadi dia bisa mikir holistik, misalnya ini COVID-19, saya punya revenue berapa diproyeksikan, kira-kira saya harus mengaktifkan berapa rooms yang karyawannya dan seterusnya. Terus apa kreativitinya, misalnya kerjasama dengan OTA-nya gimana segala macam, itu dari A sampai Z dia bisa loh. Dia bisa mikirin ada produk, launchingnya, promosinya kayak gimana, dari perspektif costing biayanya gimana, dan seterusnya. Itu kelebihannya perempuan gitu loh. Bahkan sambil kerja ngelihat udara di luar, bad weather ya, ada gelap-gelap dikit, wah itu jemuran di rumah siapa yang angkat, dia harus nelpon. Saking holistiknya misalnya. Itu fakta seperti itu. Nah, yang kedua, apakah bagaimana intinya ternyata sih sebenarnya kerjasama itu kan sama kita ngomong diversity nih kemarin. Diversity itu tidak hanya generation gap, tapi male and female saling melengkapi. Jadi
si female ini CEO, GM tuh jadi penting di hotel ya karena dia jadi top position yang menentukan performance-nya hotel suatu tempat. Dia Pak Bambang, bagus sebenarnya kalau Pak Bambang, didukung. sorry. Ini kan katanya kalau apa namanya wanita itu lebih banyak dia pakai perasaan nih Pak. Ya. Gimana Nah, itu? Apa kalau di dalam kepemimpinannya dia itu gimana dia bisa mengendalikan dirinya itu kalau perasaan itu dibandingkan laki-laki? Gini Pak Inan, kalau dulu kita memisahkan antara otak berpikir dan perasaan, tapi sekarang secara sains proven bahwa perasaan itu produksinya di kepala juga. Namanya otak di tengah, namanya limbic system, sistem limbik. Di dalamnya ada amigdala, pusat emosi, ada hipokampus. Hipokampus itu adalah bank, central banknya, hard disk utama, memori utama. Dia kan menyebar kemana-mana, tapi utamanya di situ gitu loh. Nah, si amigdala itu duduk di sebelahnya, dekat sebelah kiri kanan ya. Terus ada talamus, hipotalamus, dan yang lainnya. Nanti ada ventrotegmental area, ada nucleus accumbens, dan seterusnya gitu. Nah, mereka emosional itu bisa positif, bisa negatif. Emosional positifnya adalah emosional itu yang dibilang pikiran otomatis, yang subconscious, unconscious. Artinya tanpa diperintah secara sadar, dia bisa mengerjakan. Nah, kalau dia terlatihnya positif, walaupun pikirannya otomatis, keluarnya outputnya positif. Nah, ini tinggal keterampilan mereka, satu itu. Ya. Mungkin meregulasinya, kalau prefrontal cortex-nya dia aktif, dia bisa. Makanya cenderung para wanita yang karir, kita bilang karir women gitu ya, karir woman gitu ya. Dulu di female radio di Jakarta itu kan radio yang terkenal tuh female radio ya. Dia mempositioning di advertiser sebagai radio yang ibu-ibu wangi, artinya segmennya antara 25 sampai 39 AB class. Nah, itu dibilang terbagi dua, ada yang socialite yang sukanya memang kongko-kongko segala macam. Tapi ada juga yang kita bilang ibu-ibu LSM, artinya dia sukanya sosial segala macam gitu. Walaupun duitnya banyak gitu kan. Nah, kecenderungan perempuan yang karir ini yang berposisi mempunyai jabatan itu coba deh berbeda. Dia agak lebih rasional karena PFC-nya terlatih. Dia lebih logik gitu ya. Walaupun secara keseluruhan memang perempuan itu kecenderungannya lebih kayak emosional gitu ya. Tapi kalau emosional dipakai yang benar, justru dia pikiran dahsyatnya itu kan manusia itu pikiran dahsyat justru di tengah. PFC ini ya hanya kesadaran, menganalisis, menimbang-nimbang. Tapi begitu kita ngambil keputusan, pasti ada unsur emosi. Kalau nggak ada unsurnya, emosi nggak putus-putus loh. Dia akan comparing terus gitu loh. Nah, perempuan terlatihnya di situ, Pak Inan. Tadi yang maksud saya, kalau saya meneruskan tadi, perempuan-perempuan yang menjabat ini dia akan lebih mantap kalau dia disupport dengan manajer-manajernya. Kalau mungkin di hotel tadi HOD-nya yang pintar. Jadi ini banyak keliru ya antara problem solving dengan decision making. Jadi makin ke atas itu fungsinya bukan problem solving, fungsinya adalah decision making. Jadi kalau misalnya ada bilang ya decision makers ya pengambil keputusan. Kalau misalnya ada bilang bos saya rajin, direktur saya di kantor tuh pulang sampai tengah malam terus. Itu justru leadership-nya, manajemennya nggak benar. Karena direktur itu digajinya mahal. GM itu digajinya paling mahal di hotel gitu kan kira-kira. Nah, dia harus efektif dong. Kalau dia kerja sampai malam, berarti dia kerja. Berarti dia bukan sebagai decision maker yang bagus. Jadi, si manajer-manajer yang handalnya itu datang ke GM, dia harus hanya memberi alternatif pilihan aja. Jadi leaders juga, GM-nya itu yang baik, dia sebagai mentor juga, dia supervisi juga, dia sebagai konsultan juga, dia juga sebagai coach yang benar. Jadi ini leader di bayangan nih, Bapak kita bayangin, datang ke Mbak Reni akan nanya, ada apa yang harus diputuskan. Ini loh Bu, ada 8 pilihan. Kalau 8 pilihan dipecat aja tuh langsung. Lu sama aja ngerjain saya tuh. Ya kan suruh saya bekerja. Pasti datangnya dengan 2 pilihan, 3 pilihan. Terus si GM-nya akan bilang, menurut Bapak yang bagus yang mana? Gitu kan. Yang A apa, yang B? Nah, dia cerita, yang A begini Pak, A kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Oke, B kelebihannya apa? Kurangnya apa? Jadi kita kayak coach. Kita jadi coach. Jadi kayak partnernya dia gitu loh ya. Iya kan? Nah, terus ya udah kamu putuskan. Kan bingung tuh. Loh,
Ya tadi kamu bilang katanya bagusnya gini, tapi kan kelemahannya gini Pak. Ya kalau B ya udah, menurut kamu mana yang bagus? Jadi kalau menurut saya kesimpulannya harusnya sih B. Ya udah. Ya, leaders hanya menandatangani. Itu send approve di situ. Itulah decision maker sebenarnya. Jadi jangan si manajer datang, semua keputusan ditumpuk, kita kerja. Nggak bener tuh. Jadi rekrutlah manajer-manajer handal untuk menjadi GM yang nyaman. Kalau kata Pak Inan suka kan, saya mah mau tidur nyenyak, tidur tenang. Betul. Ya kan? Ngapain kalau profit, revenue bagus, tapi sport jantung. Jeduk, stres, cepat mati. Gitu kira-kira. Jadi memang, nah ini kadang-kadang yang banyak nggak mengerti, bagaimana melengkapi. Jadi di konsep neuroscience yang terbaru dengan profilingnya misalnya dengan menggunakan epigenetics, thinking dan behavior profile itu, which one is the best for leader? Nggak ada ternyata jawabannya. Jadi semua profil bisa jadi leader. Masa begitu sih Pak? Iya. Nah, cuman leader yang di sini dia berhasil, ditaruh di tempat lain belum tentu berhasil. Tergantung timnya cocok apa enggak. Jadi dia saling melengkapi. Itu banyak kejadian sekarang. Dia sampai hijack ya, satu dari VP kemarin Vice President, gajinya 275 juta per bulan udah cukup dong, bagus dong. Di hijack dikasih sama perusahaan kompetitornya, dikasih gaji yang lebih besar, bahkan remunerasinya semua allowance-nya dibayarin, bahkan kewajiban di sebelumnya dibayarkan gitu ya. Terus akhirnya pindah, ditunggu 6 bulan, 1 tahun, kok performance-nya nggak seperti yang sebelumnya. Problemnya apa? Akhirnya HR-nya ngasih kayak HR intelligence dan dicari tahu. Di sana gimana? Ternyata di sana berprestasi. Bagaimana dengan CV-nya? Bagaimana dengan portfolionya? Bagus segala macam. Oh ternyata di sini nggak suksesnya bukan karena dia secara performance pribadi, tapi timnya tidak mengerti tentang dia. Buat dia mas asik-asik aja, gajinya gede gitu. Tapi buat perusahaan kan rugi. Nah itu yang harus dipahami sebenarnya. Jadi tinggal kalau secara chemical, secara kepala, kalau hubungan antara atasan dan bawahan sudah distrust, sudah nggak percaya, udah nggak ada oksitosin, itu mending jangan diteruskan. Kita ganti leadernya atau kita ganti timnya. Kalau orang-orang atas pasti gitu. Ini saya ketawa tadi ada Bu Sri nih. Bu Sri ini pasti ikut-ikut kayak gini nih teman sama saya nih Pak. Pasti mau beli hotel. Dia udah lama di manajemen gitu. Jadi seperti itu Pak Inan. Jadi menarik sih sebenarnya male and female brand itu, female punya strength, male juga punya strength, bagaimana berkolaborasi. Tapi sekarang female itu lebih banyak memang karena dia holistik, pertama dirut-dirut atau mungkin problematiknya yang semakin kesini makin rumit. Kan perubahan ini kan volatile, bergejolak, uncertainty sangat tinggi, kompleks, rumit, dan ambigu, membingungkan gitu loh. Kalau panik-paniknya duluan perempuan sebenarnya gitu loh. Cuman kalau dia bisa terlatih dengan meregulasi pikirannya dengan PFC, dia tenang, calming down gitu ya. Ya, ailing, jangan larut, malah lebih mantap sebenarnya. Gitu kira-kira Pak Inan. Gitu ya Pak, Bu Reni, apa yang dirasakan seperti itu kan kira-kira artinya? Iya. Kan, betul. Ya nggak harus jadi superwoman dong, nggak harus superwoman, ya kan? Betul. Saya bayangkan gini deh, Presiden Soeharto, apa nggak strategik tuh orang ya? Kalau ditanya apakah dia pinter secara formil, orang sekolah tamatnya SD apa SMP kali ya, tapi dia bisa menggerakkan orang-orang pinter, gitu. Ya, betul Pak. Pilihan kan? Pilihan. Betul. Biar HOD-nya yang suruh kerja, Pak. Iya, tapi kan quote and quote ya, artinya uang dia bergerak tapi dia happy kok. Ya kok jealous ya? Kan bukan artinya kita memanfaatkan secara quote and quote ya, tapi memang justru kita ini terampil kita di situ, bisa mempengaruhi orang, bergerak tanpa harus disuruh. Kita jangan micromanage lagi. Orang tuh nggak suka ya kerja ditungguin, kita percayakan. Nah di situ ada unsur trust ya, kita delegasikan. Tapi delegasi yang benar. Banyak juga yang bosi ya. Delegasi itu udah pokoknya anak buah kerja, dia ongkang kaki, kasihan juga tuh anak buah sebenarnya. Dia suka stres juga kalau dia pinter-pinter nggak apa-apa. Yang benar tuh harusnya dicek sekali-sekali aja, dikasih arahan gitu kan.
Tapi kalau terlalu dimonitor kan nggak suka juga gitu loh, stres juga gitu loh. Jadi ini seni mengelola sebenarnya, seni memimpin ya. Sebenarnya seperti itu sih. Nah, mungkin juga perempuan juga tadi saya setuju tuh, penampilan jadi penting juga gitu. Karena itu mempengaruhi chemistry hubungannya. Itu pasti timnya akan senang gitu ya kalau bosnya cantik, ceria gitu kan asik gitu loh. Coba bos udah galak, murung mulu gitu ya, kejam gitu. Pasti nggak asik kerjanya di bawah gitu ya. Kan beda bos yang ditakuti sama disegani beda tuh. Nah, sekarang di era manajemen modern, marah-marah itu udah nggak dipakai. Nggak produktif, kontraproduktif gitu loh. Ya, Pak Bambang, ini tadi saya tertarik nih. Tadi dalam tanda kutip Ibu Reni ini dia sebagai GM, sebagai pimpinan, dia kan harus jual diri ini ya. Tapi ini sebetulnya jual diri ini bukan hanya untuk female ya. Male leaders juga dia harus jual diri. Nah, karena tadi kan disebut kalau ada tamu masuk ke hotel nih, lihat hotelnya kurang bagus dilihat. Karena kita sebagai orang awam ini siapa sih GM-nya? Apalagi orang hotel nih. Orang hotel tuh kan siapa sih nih GM-nya? Lihat ada hotel terpuruk atau ada hotel yang bagus ya. Siapa nih GM-nya? Pasti akan seperti itu. Nah, ini kira-kira Bu Reni bagaimana dalam tanda kutip menjual dirinya yang dihubungkan dengan performance kita sehari-hari. Kadang-kadang kan kita ada orang yang over pede, dia jual diri, tapi performa hotelnya juga kurang baik gitu. Mangga Bu Reni. Painan, Painan Bu Reni, boleh saya tambahkan poin Painan? Halo Bu Reni Anugelis. Iya, halo Pak Reza. Pak Bambang, selamat sore. Assalamualaikum, Painan. Saya tambahkan apa Painan? Saya senang nih kalau udah pada Pak Reza, senang nih karena banyak senjatanya. Siap. Saya tambahkan poin Painan ini Bu Reni. Jadi gini, dari 6 bulan ini terbukti bahwa pemimpin dunia, presiden ataupun kanselir menghadapi problem-problem yang bernama COVID-19 ini, ternyata pemimpin wanita jauh lebih berhasil daripada pemimpin laki-laki. Itu faktanya. Ada konsep yang saya dapatkan ya. Di sisi yang lain, Painan, menurut saya nanti saya double nih mau bertanya sama Bu Reni sama Pak Bambang juga. Kalau menurut saya itu terjadi karena wanita itu kuat di 2 quotients, Pak Bambang, kalau menurut saya. Ini hubungannya dengan Pak Bambang dengan Pak Anang bulan lalu nih kita waktu webinar nih. Nah, perempuan itu kuat di IQ menurut saya, tapi juga sangat kuat di EQ, emotional intelligence, yang mana itu saya selalu bilang kalau laki-laki itu Pak Inan itu makhluk Mars, logika. Dan wanita itu makhluk Venus, yaitu melibatkan emosi juga. Di saat-saat seperti ini, yang harus berbicara, ini saya dapatkan dari Pak Dino Leonardi nih, bukan hanya PNL dalam konteks profit and loss, tapi PNL dalam konteks terminologi people and love. Nah, itu bisa diberikan oleh seorang leader female. Itu kata saya, Pak Bambang, belum tentu benar. Tapi, apakah pendapat saya ini memang seperti itu, dalam arti Bu Reni ini menjalankan operation di Aston Pasteur, itu juga dengan IQ, dengan EQ juga. EQ itu penuh dengan cinta, penuh dengan sayang, gitu kira-kira kepada HOD dan anak buahnya. Dan itu membuat mereka tenang. Nanti saya akan tanya ke Pak Bambang, apakah dogma saya itu dikaji dalam neuro leadership itu seperti apa? Benar nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita dengar dulu dari Bu Reni ya, yang menjalankan seperti apa. Siap. Oke. Saya gabung aja, saya combine ya pertanyaannya dari Pak Reza sama Pak Inan. Betul. Pak Inan, saya katakan ini sama Pak Inan, saya katakan sama Bu Reni, gelis pisan.
Nah itu bias tuh, udah bias tuh. Mulai. Aduh, gelis pisan euy. Daripada lihat Pak Bambang, lihat Bu Reni. Lanjut. Oke, kalau tadi dibilang tadi tambahan dari Pak Reza ya, kalau misalnya perempuan lebih kompeten dua-duanya nih IQ dengan EQ. Tapi betul sih Pak, memang saya menjalankan sehari-hari ya, saya harus ketemu dengan ibaratnya ketemu dengan klien, ketemu juga dengan berbagai macam masalah ya, masalah yang satu selesai, masalah ini lagi, ada lagi, ini lagi gitu ya. Kadang juga ya kita tuh kayak roller coaster gitu. Jadi makanya kalau saya buat bayi saya sendiri pada saat saya bekerja saya harus committed. Jadi saya tidak mau tidak mau memikirkan masalah yang di rumah gitu loh ya. Jadi berarti yang rumah itu nanti partnya Bambang. Kalau kita bukan yang remote ya Pak ya, tapi kita juga harus bisa ibaratnya mengeducate HOD kita supaya mereka bisa think fast ya, think fast juga sama juga action fast. Jadi dalam artian di sini saya juga nggak mau ibaratnya pulang telat, karena kalau misalnya saya pulang lebih lama di hotel, secara di rumah tuh saya sudah banyak pekerjaan yang tuntutannya tuh banyak gitu ya. Rempongnya luar biasa lah ya. Dari A sampai Z yang tadi saya bilang juga 24 jam bagi ibu rumah tangga is never enough ya. Karena kalau udah balik ke rumah ya saya harus kembali lagi ke identitas aslinya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri sama ibu gitu kan. Nah, jadi pada saat saya bertemu dengan ibaratnya, kalau saya mau menambahkan yang tadi yang Pak Inan, kenapa sih kok harus ibaratnya dress up well gitu ya. Kalau laki-laki mungkin nggak makeup tapi dress up well ya. Karena yang tadi memang kita ngelihatnya juga harus enak dilihat. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Kalau misalnya laki-laki pasti kalau melihat perempuan cantik tuh gimana sih Pak? Gitu ya. Kalau melihat perempuan cantik, aduh pasti kok cantik banget gitu ya. Padahal dia masih pakai ibaratnya kalau misalnya dilihat dari pakaian ya biasa aja. Gitu. Tapi ibaratnya padahal dia cuma bawa ibaratnya cuma hanya pakai shirt dengan pakai jeans tapi cantik. Responnya itu akan berbeda di front office, itu akan berbeda gitu loh. Pada saat anak-anak ibaratnya menyambut mereka itu udah luar biasa dengan senyuman. Tapi tambah lagi berbeda kalau misalnya yang ada kok ini tamunya kok kayak begini ya gitu. Atau misalnya sekarang kita ngelihat underestimate, makanya kan don't judge book by its cover. Ya kan kita nggak boleh menjudge orang itu juga dari hanya luarnya aja. Belum tentu orang yang pakai sandal jepit atau pakai celana pendek datang ke hotel mereka nggak punya uang. Tapi itu yang akan jadi ibaratnya kasarnya memang karena kita sudah terbiasa melihat yang tadi ya konteksnya cantik gitu, yang cakep. Siapa sih yang nggak mau melihat yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dilihat, saya bilang balik lagi ke ibaratnya ke hospitality industry, kok nggak hanya female aja nih yang harus berpakaian yang bagus. Yang tadi saya udah mention juga sebelumnya, kita ibaratnya pakai baju tuh yang nggak perlu harus yang mahal gitu kan ya Pak ya. Tapi setidaknya yang pantas pada saat kita ada tempatnya gitu loh. Pada saat kan nggak mungkin ya Pak ya, paling gampang tuh gini deh, kita mau ke pasar tapi pakai bajunya pakai jas, kan kayaknya ngeraken gitu loh Pak ya. Kalau misalnya buat saya tuh, kok ini orang mau kemana, mau ke pasar tapi pakainya pakai jas. Tapi kadang ada orang yang dibalik gitu ya, orang mau ke pesta tapi kok pakai bajunya baju begitu gitu. Itu akan jadi ibaratnya tanda kutip sih sebenarnya kalau orang melihat. Makanya kenapa kita sebagai GM itu sebagai representatif ya, orang melihatnya siapa yang tadi dibilang GM-nya siapa sih gitu loh. Pasti orang juga pada ingin tahu. Makanya kalau misalnya saya sih sebenarnya sarannya ya ibaratnya kalau mau paling aman ya mendingan ya kalau misalnya baju atau warna lebih baik hitam gitu loh. Tapi kalau misalnya mungkin yang kecenderungan yang memang yang rata-rata memang kita kerja di hotel, kenapa sih uniform harus hitam rata-rata? Karena itu adalah warna yang paling aman kalau buat saya melihatnya sih seperti itu. Jadi itu balik lagi sih, kita harus ibaratnya kalau misalnya kita mau kelihatan cantik atau kita mau kelihatan ganteng, kita harus ibaratnya we have to love ourselves dulu sih. Kita harus comfortable di diri kita dulu. Jadi
Jangan sampai ibaratnya kasarnya udah badan lu kayak begitu gitu ya, terus lu maksain pakai baju yang memang nggak proper. Jadi akhirnya ya orang akan berpikirannya ya akan berbeda gitu sih. Ya. Jadi balik lagi ya sekarang ya kalau misalnya sekarang kita nggak mau dijudge orang ibaratnya tidak seperti yang orang pikir tanda kutip gitu kan ya, dibilang kan kalau misalnya ini kita harus bisa menjual diri. Nah menjual dirinya kalau buat saya, bagi saya ya kalau misalnya perempuan ibaratnya kasarnya cantik itu alhamdulillah ya, tapi kalau cantik juga kan harus di-maintain ya, kita maintain itu juga nggak harus bayar mahal, oh pantesan ini cantik tapi karena diri enggak juga. Kalau buat saya itu bonus satu, saya bisa bonding relations dengan klien cepat. Intinya adalah pada saat saya banyak sekali menerima komplain-komplain yang luar biasa gitu ya, tiba-tiba pada saat ketemu, oh mana saya mau ketemu sama GM-nya, GM-nya perempuan. Ini setengah di ibaratnya kasarnya database-nya saya ini adalah bukan setengah sih, ada beberapa yang tadi tamunya komplain akhirnya menjadi teman baik Pak. Jadi bukan teman baik apa ya, maksudnya dalam artinya kalau mereka mau booking udah langsung direct ke saya gitu ya. Karena saya sudah mungkin lebih memahami maunya mereka karena sudah ibaratnya mereka sudah pernah berkeluh kesah. Itu aja sih kalau buat saya. Tapi juga saya yakin juga banyak GM-GM yang akhirnya yang tadinya awalnya mereka komplain atau ya siapapun itu akhirnya menjadi teman sih. Lama-lama seperti itu sih Pak kondisinya. Oke. Ya, mantap. Ya, kita alhamdulillah ya bisa menghadirkan leader gitu ya, GM hotel yang perempuan gitu ya. Artinya melengkapi. Jadi memang itu apa ya? Kecenderungan itu jadi nanti benang merahnya sebenarnya bukan male and female. Benang merahnya kan sama kayak kita ngomong entrepreneurship kemarin ya. Artinya leader yang sukses, pengusaha yang sukses, dia punya kesamaan, baik itu male dan female. Misalnya kerja itu persistensi, terus-menerus aja, well plan, terus selalu nggak puas dengan kinerja yang ada, maunya improve. Jadi dia evaluasi, improve lagi gitu. Terus justru salah satu kekuatan perempuan itu menurut saya egonya berbeda ya. Kalau laki-laki kan begitu dia dominan, dia menguasai. Itu lebih kayaknya kalau perlu lu hidup sama gue lu gitu kan gitu kasarnya. Kalau perempuan mungkin dia lebih kayak apa ya, mengurusin kayak inang gitu ya, artinya berlega hati gitu ya, artinya itu di situ yang laki-laki nggak punya tuh. Jadi artinya mengayomi, dia nggak perlu, sebenarnya dia nggak perlu lebih pintar dari semua bawahannya, tapi dia bisa mengakomodir aja gitu loh. Dia bisa mengakomodir, nggak ujuk-ujuk. Tadi sebenarnya bukan hanya don't judge the book by the cover, tapi juga nggak early judging gitu loh. Nggak early judgment itu penting. Jadi kalau ada sesuatu tuh mungkin perempuan bisa hela nafas dulu, santai dulu, tenang dulu, walaupun dia di dalam sendirinya panik sebenarnya gitu loh. Nah, tapi performance tampilan itu memang jadi penting gitu loh, karena dia merepresentasi bukan pribadinya, dia jadi pemimpinan, dia merepresentasi hotelnya, merepresentasi manajemennya kan gitu kan. Nah, memang kelihatan nanti akhirnya yang Pak Inan bilang, nih hotel siapa sih yang mimpin? Karena kalau perempuan harusnya perempuan nih, sampai kita tahu gitu, karena detail, rapi gitu. Kalau perempuan kuatnya di situ kan. Nggak bisa cuman sofa bagus, begitu ke WC, toiletnya bagus tapi bau gitu. Itu kan hal kayak gitu kan lebih. Nah, yang saya coba campungin dengan apa yang disampaikan Pak Reza, itu lebih banyak benar dari Pak Reza tuh, karena memang dulu kan belum ada ya neuroscience, tapi artinya ilmu itu kan nggak harus space, dulu kan belajar dari empiris, dari pengalaman itu kan nggak langsung dirumuskan dari yang sebelumnya. Saya juga pernah baca tuh buku Men from Mars, Women from Venus ya. Jadi katanya kalau laki-laki stres tuh dia ke gua gitu. Dia thinking gitu, karena dia rasionalnya kuat, dia secara teknikal dia bisa cari. Kalau perempuan nggak bisa, dia harus cari orang lain gitu ya, cari orang lain untuk dia share gitu ya, bukan sekedar curhat sebenarnya gitu. Tapi apakah begitu mulu? Nggak juga gitu. Kecenderungannya kebanyakan begitu. Ternyata itu bukan dari male and female, itu lebih kepada di dalam behavior kita, expressiveness seorang tuh. Jadi begini, kita nggak ngomong extrovert introvert. Kita lebih ngomong sebenarnya setiap manusia tuh ekspresif, tapi cara mengekspresikannya berbeda.
Jadi ada energi listrik otaknya dia optimal kalau dia ada orang lain. Jadi dia ada mikrofon, dia ambil, dia ngomong. Ada yang tampil, dia tampil. Dia ada yang begitu. Foto dia upload ke Facebook ke segala macam. Apakah yang ekspresifnya kita anggap kurang, ternyata cara mengekspresikan berbeda. Dia juga mengekspresikan tapi kepada orang-orang yang dia percaya. Nah, ini nanti rentetannya sampai sana gitu loh. Nah, nanti kombinasinya dengan misalnya kombinasinya tentang assertiveness-nya gitu. Assertiveness-nya gimana gitu. Assertiveness-nya ada perempuan yang sebenarnya laki-laki terjadi juga yang dia harus dapet nih gue nih gitu. Harus ngejar nih target kan gitu ya. Harus kompetisi tight gitu ya, kompetitif gitu ya, ambisius, ada sedikit ambisiusnya gitu. Tapi satu sisi ada juga yang sebaliknya, maunya dia menghindar konflik, yang penting yang penting peaceful gitu ya. Nah, ini kan perusahaan tuh nggak bisa yang kiri, nggak bisa yang kanan, dua-duanya. Dia dibutuhkan dua-duanya, kombinasi. Sama kayak dalam thinking preference. Bagus yang convergence, siapa yang divergence. Ternyata dalam suatu perusahaan itu bagusnya kombinasi dua-duanya. Bagus yang abstrak atau yang konkret, dibutuhkan dua-duanya. Nah, sebenarnya leader, baik male dan female, dia hanya sebagai dirijen aja sebenarnya. Dia tadi ya, kalau perempuan tuh kelebihannya dia distribute ya, dia nggak own by herself gitu ya, dia distribute ya, dia justru karena dia merasa ini saya nggak ngerti nih Pak, ini aja nih ngerjain gitu, kan itu sebenarnya bagian dari delegasi ya gitu kan, tapi dia bisa ngasih tahu, tapi nggak begini Pak, yang bagusnya begini gitu, tapi cara penyampaian juga beda gitu kan, karena emotional skill ya tadi dibilang emotional quotient ya, itu bagus karena terlatih. Bedanya sih lebih itu gitu loh. Sebenarnya masalah preferensi berpikir, ini orang intuitive by ideas atau intuitive by people, itu juga berbeda loh. Jadi ada orang nih yang mudah dikenal dengan orang gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga sensitif karena apa yang dipikirkan dari orang diomongin dipikirin terus gitu loh. Tapi ada juga yang kelihatannya cuek gitu ya, nggak gampang kenal orang, deket sama orang. Tapi dia emang lebih, ya dia nggak mikirin aja, dia lebih mikirin fokus pada ini. Nah, keberagaman itu yang dibilang sekarang di diversity. Nah itu seorang leader makin diuji. Apalagi dalam COVID-19 ini memang iya diuji karena kita harus bisa berabstraksi, tetap bisa menyambung-nyambungkan gitu ya. Memang tough gitu ya, harus tough gitu ya. Perempuan emang mental toughness punya laki-laki doang? Enggak gitu. Itu tentara iya gitu. Tapi perempuan juga gila ya. Kalau dia jadi GM, jadi direktur, bayangin nggak sih? Dia punya PR di kantor tuh besar. Dia harus ngejar revenue, dia ngejar profit. Dia harus ngedamain bawahan-bawahan yang ribut. Tapi urusan di rumahnya juga beres loh. Anak-anaknya sekolahnya gimana segala macam. Nah ini yang memang dilahirkannya sebagai gitu cara fungsi gitu. Nah tapi laki-laki juga ada banyak juga kelebihan. Misalnya dia fokusnya kan, makanya kalau ngomong sama laki itu box per box katanya. Jadi kalau misalnya di box itu masukin dulu semua barangnya ke situ, baru buka box satunya. Jadi kalau misalnya si ibu-ibu itu bilang, Pak, ini nanti begini ya, Pak, ini. Itu si papanya, ya, nggak ada yang masuk. Pathway-nya beda, gitu loh. Sebenarnya di neuroscience ini, teman-teman harus tahu juga bahwa multitasking yang sebenarnya itu tidak ada dalam decision making ya. Tapi kecenderungan seakan-akan multitasking, pathway-nya perempuan memang lebih kuat. Karena tadi korpus kallosumnya bandwidth-nya bisa. Misalnya ada ibu-ibu nih, oh dia hebat ya, pegang handphone gitu ya, tangannya masak gitu, kakinya dorong-dorong mainan anak-anaknya, sambil lihat TV gitu. Kan pathway-nya berbeda. Tapi don't make any decision pada saat semua bersamaan. Contoh, itu bahaya banget main-main handphone di mobil sama di motor. Walaupun mobil jalannya pelan ya, seakan-akan kan biasa sering macet tuh. Itu seberapa second, duk ya kena, ribut deh. Sama motor bahaya lagi kan. Ya sekarang teman-teman banyak yang online ya, kerja online ya, Gojek, Gokar apa, itu kan bahaya tuh sebenarnya sambil Grab ya, sambil nyetir, sambil ngelihat, baca gitu loh. Jadi sebenarnya akan ada menjadi satu kesatuan Pak Reza
Jadi bukan dulu mungkin disebutnya seperti satu, tapi pada akhirnya sains itu case by case itu dia menguatkan apa yang sudah ada, menyempurnakan saja. Hanya gini loh, kita tuh yang sering salah, kita melabel-labelkan. Kecenderungan ada, karena otak itu nggak fix, manusia itu nggak fix, dia bisa berubah. Nah, jadi kita jangan melabel-labelkan, jangan early judging gitu ya. Tapi kita tahu. Sekarang yang lebih mantap lagi, orang ingin tahu selain coaching, nudging. Tahu nudging? Itu dengar saya tuh nudging tuh. Yang saya sering dengar najis. Jadi bagaimana menggerakkan bawahan tanpa marah-marah, tanpa apa, ada seninya tuh. Jadi orang itu, dan itu cocok banget dengan milenial. Jadi Pak Inan kayaknya pernah kenal ya, salah satu HR director-nya grupnya FNB namanya Abnormal. Abnormal kan kafein banyak tuh di mana-mana. Itu HR-nya kan anak muda. Ya kan? Dia cara presentasi bagus karena dia tahu gitu, menjiwai. Nah, nudging dipakai di baby boomers, di generasi X mungkin nggak efektif. Nah, itu beda-bedanya itu kita harus memahami juga. Apalagi kalau nudging itu menegur tanpa marah ya? Ya, terus nudging gitu. Kalau diam ditusuk gitu kan, ya jalan lagi. Spellingnya gimana? Spellingnya? NUDG kalau nggak salah. NUDG NUDGING ya, nudging. Ya, saya coba browsing. Makasih Pak Bambang. Itu bayar nanti ke nomor rekeningnya Pak Inan. Itu manajemen modern tuh Pak Reza. Kayaknya bisa diterapkan. Itu lagi rame ntar ke sana karena bagaimana anak-anak itu tetap kerja dengan happy. Karena kalau dia happy, brandnya tuh optimal. Kalau dia kerja ketakutan, menegur secara gently, secara halus, nudging tuh. Ya. Ya, maksudnya negur jangan di depan teman-temannya lah, nggak asik lah. Ya. Jangan langsung. Dia bikin ilmu baru nudging. Kita hold. Makanya kita menunda kenikmatan dibilang. Jadi kalau bisa ada satu respon, kita jangan juga ikutkan impulsif, jangan langsung responsif. Nah, ini perempuan jagonya nih. Dia catat gitu. Nah, Bambang gitu ya. Oke. Nah, dia nggak ngasih tahu. Bambang kan nggak langsung. Nanti pas lagi ngomong, lagi anak ngomong, Bang, kali-kali kamu tuh jangan begini. Agak kaget sih. Dia tahu loh gitu. Dia detail gitu. Kalau laki-laki udah forget it all. Makanya banyak juga tipe laki-laki yang hari itu kelihatan galak, marah, tapi sebenarnya besoknya lupa. Ada juga yang nggak marah, tapi kayaknya dendam gitu ya. Itu nggak enak banget tuh. Itu kelihatannya nggak stres, tapi sebenarnya in long run, long term, dia dia jadi chronicle stress. Nah, ini secara jangka panjang nggak baik karena dia memutus-mutuskan sinaps, lama-lama nggak hanya bikin bodoh, tapi melemah dan merusakkan sistem imun tubuh manusia. Itu juga ada seninya gitu loh artinya. Dan kadang-kadang sebenarnya Pak Reza bukan yang nggak tahu, banyak tahu justru. Mbak Reni juga banyak tahu, tapi itu sudah menjadi kayak automatic thinking ya. Jadi mungkin begitu ada istilahnya, knowledge-nya, ini nih gitu loh, ini gitu. Memang seperti itu. Kan jadi jam terbang juga jadi utama gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Saya bagus ya kan gitu loh. Nah, hati-hati dengan kata-kata pengalaman. Saya jadi pengalaman jadi GM 20 tahun. Pak, pengalaman atau penderitaan itu beda loh. Jadi yang bagus kan increasing, improvement. Ya kan, naik terus. Ya, jadi leader yang bagus, yang di bawahnya tuh ikut jadi naik gitu loh. Kita justru mendevelop mereka gitu loh. Ya kan? Kan sebenarnya begitu kan. Artinya kalau saya mau jadi besar, saya besarin aja mereka. Ini sering terlatih di organisasi alumni gitu ya. Beda tuh satu ketua alumni yang dia ingin dia sendiri yang muncul, itu nggak bakal lama. Tapi kalau dia membesarkan, dia kasih panggung masing-masing kepala bagiannya, kan besar tuh. Nanti orang dengan sendirinya, siapa sih ketuanya? Nah, gitu dong. Kan kalau ada satu, ini makanannya enak, chefnya enak, itu sopan segala macam. Tapi tadi kata Pak Inan, ini siapa sih, saya pengen tahu nih GM-nya siapa sih, kan gitu. Pada akhirnya dia akan muncul sendiri kinerjanya gitu loh, ya kan? Artinya behind the scene, caelah gitu. Jadi di belakang, kalau perlu nggak perlu tampil tapi bagus semua gitu.
Nah, ini susahnya jadi leader ya. Kita gerak-gerak dikit kita itu semua dilihat loh, dicontek sama bawaan. Karena di kita neuron sistem kita kuat. Jadi mereka lebih melihat apa yang kita perbuat dibanding mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi itu yang berat sebenarnya. Makin ke atas tuh panutan ya, dipanut gitu loh. Kayaknya nggak boleh salah banget gitu ya. Dan nature-nya otak, si Bu Reni ini 95 baik gitu. Dia tahu 5 salah, 5 jelek. Wah, kayaknya udah ketutup semua. Itu yang sering. Oke, Pak Bambang. Aduh. Pak Bambang, Bu Reni silakan. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung. Kalau mau ini buka, tinggal di unmute aja mic-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mana? Pak Ahmad Fauzan, silakan Pak Ahmad. Mana Pak Ahmad nih? Silakan Pak. Belum. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ntar mungkin saya yang bertanya nih. Bu Reni, ini pada masa ini 6 bulan terakhir nih ya. Apa yang Ibu implementasikan dalam pekerjaan sehari sehubungan dengan tadi judul daripada tema kita hari ini. Bahkan Bu. Ya. Oke Pak, saya jawab pertanyaan Pak Inan ya. Mak, kalau misalnya di sini kan konteksnya perasaan sih ya, rata-rata kalau misalnya saya ini ya banyak ya ibaratnya experience-nya ya. Tapi di COVID ini belum ada yang pernah merasakan experience seperti ini sih Pak. Saya yakin ya, karena ini adalah the first time ya, lebih buruk daripada yang krisis ekonomi dulu ya. Ini benar-benar yang saya harus bisa berpikir cepat ya. Jadi kalau saya pada saat waktu awal-awal baru booming sempat sih Pak, saya harus berpikir sangat-sangat cepat dan harus memutuskan within nggak nyampe 1 minggu lah Pak ya. Saya mau akan close atau saya tetap buka gitu. Padahal jadi saya itu sempat tutup hotel di bulan April sama Mei. Nah dari situ banyak nih yang saya harus pikirkan juga ya Pak ya. Saya nggak akan mungkin, ada beberapa mungkin dari properti yang lain, apakah mereka akan mereduce cost-nya dari ibaratnya ada yang nge-cut DW ya, terus itu juga tidak memperpanjang pegawai yang kontrak ya. Dan juga ada beberapa kalau saya mendengar dari sharingan dari teman-teman GM yang lainnya, saya harus merelakan ibaratnya orang-orang tersayang saya gitu ya. Terus saya sempat pada saat itu ditanya juga sama owner gitu, Ibu akan melakukan apa? Jadi yang pertama saya lihat adalah cash flow saya dulu nih Pak. Cash flow ini ibaratnya saya cukup nggak untuk berapa bulan untuk bisa survive, apa yang harus saya sacrifice di situ. Jadi setelah saya meeting internal dengan FC saya, dengan owner, akhirnya diputuskan. Jadi dari kalau misalnya panduannya sebenarnya nggak ada panduannya Pak dengan kejadian COVID ini ya. Jadi sampai sekarang pun kita masih terkaget-kaget. Nah itu begitu juga pada saat setelah 2 bulan, pada saat kita mau memutuskan membuka lagi, itu saya masih tarik ulur kapan akan dibukanya, tanggal segini, tanggal segini awal, apakah mid ataukah akhir atau apa, atau wait and see, apakah kita mau ditutup lagi lebih lama. Nah di situ. Jadi untungnya makanya kalau misalnya perempuan mungkin ya bukannya kita mau bukan underestimate, tidak Pak ya, tapi memang benar harus diakui bahwa sometimes perempuan itu instingnya lebih kuat daripada laki-laki sih. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin yang lebih bisa dilihat oleh perempuan daripada laki-laki ya, yang kecenderungannya akan seperti itu. Jadi pemikirannya, instingnya itu yang saya bukan bermain insting, tapi makanya saya harus bisa membaca
membaca market. Itu apa yang akan kita lakukan pada saat kondisi genting seperti ini. Alhamdulillah, mungkin ada beberapa hotel yang ibaratnya pada saat THR mereka hanya dibagikan 20% atau apa gitu kan ya. Kalau saya alhamdulillah saya bisa memberikan THR dengan asumsi bahwa saya pada saat saya tutup hotel itu saya dengan apa nih gitu di bulan Juni market apa yang bisa kita ambil gitu. Jadi intinya adalah tim saya juga harus bisa mencari opportunity yang meskipun hanya 0,0% di situ yang saya tekankan sama mereka. Nggak mungkin kalau kita tidak ada opportunity, itu pasti ada. Itu aja sih Pak yang mungkin saya sampaikan. Nah, halo? Kedepannya nih, masih halo? tentang, halo, ya. Ya. Kedepannya masih tentang Iya judul. Pak. Kedepannya setelah masa ini masih dari judul nih. What we wish, what we wish you want to do there. We knew. Ya. Oke. Ya saya itu balik lagi sih Pak ya. Makanya buat saya itu setiap hari adalah pembelajaran gitu. Di hotel itu di hospitality industri khususnya tidak ada ibaratnya ilmu yang bisa kita cari. Gitu. Pembelajaran itu yang setiap hari sebagai experience itu yang paling penting buat saya. Gitu. Jadi ya banyak-banyaklah membuka mata dan membuka telinga sih Pak gitu ya dengan kondisi seperti ini ya ada webinar itu juga salah satu sebagai tambahan sih ya. Tambahan itu ilmu buat kita juga. Selain kita bisa mendevelop diri kita sendiri, yang kita juga harus bisa mengeducate anak buah kita sendiri. Jadi kan ada beberapa points yang kita juga harus bisa mempromotin kita sendiri ya Pak ya. Jadi ya jangan sampai ibaratnya saat itu kita juga ketemu sama klien juga kita tuh ibaratnya it doesn't mean behind the scene yang kita tidak tahu apa-apa, tapi harusnya behind the scene yang kita is like a producer. Yang pointsnya itu sebenarnya kuncinya ada di kita gitu. Kita mau apakan ini hotel? Ini market kita mau apakan? Itu aja sih Pak. Ya, memang situasi saat ini sangat menantang. Bukan hanya untuk women leader, tapi juga untuk kita semuanya. Ini memang kejadian saat ini yang tidak pernah terjadi. Mungkin pernah terjadi dulu zamannya flu katanya di tahun udah lama sekali. Nah ini yang baru buat kita semua teman-teman untuk bisa kita sama-sama saling menjaga. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Reni, silakan langsung, yang lain silakan yang mau bertanya di unmute aja, silakan. Sore Bu Reni. Sore Bu Rosa. Ya, saya punya pertanyaan. Dari tadi saya melihat Ibu begitu enthusiastic, very eager, very, but there is one question. Sekarang ini saat-saat yang sangat menantang untuk semua bisnis, semua sektor. Terutama sebetulnya untuk perhotelan, as a hotelier, it's very challenging. Karena apa? Karena COVID-19 itu harus kita akui, it's very contagious, very fast, dan sekarang sudah tahu bahwa banyak sekali orang-orang tanpa gejala. Dan saya kebetulan punya teman yang temannya itu OTG, dan dia harusnya isolasi. Tapi karena dia tidak mau isolasi bersama, dia memilih isolasi mandiri dan tinggal memilih di hotel. Nah, Ibu antisipasinya apa untuk menghadapi orang-orang yang kita nggak tahu bahwa dia OTG? Ketika ada in-house guest, kemudian housekeeping-nya, apa yang sudah Ibu persiapkan? Thank you, Bu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bu Rosa atas pertanyaannya ya.
Jadi ini sebenarnya sudah kita implementasikan ya jauh-jauh hari. Jadi harus ada self awareness juga ya, sesuai dengan protokol dari Menteri Kesehatan juga dari pemerintah Kota Bandung sendiri, kita juga sudah lolos ya. Jadi kita usahakan adalah kita mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya Ibu mungkin pernah atau akan ke atau pasta sendiri, Thermogans ya, terus saya juga dapat di Thermals ya, kita sudah menerapkan untuk keep distancing 1 meters ya, 1.5 itu. Nah terus juga saya tambahkan lagi ada self assessment. Jadi ternyata self assessment ini juga barusan saya juga dapat dari himbauan juga dari pemerintah Kota Bandung sendiri. Kita di hotel itu harus bisa memberikan self assessment untuk para tamu-tamu. Ya, yes. Satu precaution action sendiri kita di hotel ya, kita sudah melakukan rapid test ya. Rapid test ini insya Allah kita akan lakukan setiap bulan sekali. Kalau misalnya OTG memang ya, terus terang aja ya, itu juga jadi kendala buat kita. Kita juga pada saat kita self-assessment ke tamu-tamu juga jawabannya mereka semua kalau lihat dari recordnya semuanya oke-oke aja gitu ya. Sometimes juga tamu nggak ini ya. Terus juga kita sudah melakukan protokolernya ya. Saya memang akhirnya akan mengeluarkan pos yang lebih banyak untuk disinfektan ya. Itu adalah wajib. Kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya tamu-tamu nih ya, tamu-tamu yang mau check-in atau sebelum check-in atau setelah kita check out kamar itu akan dibersihkan dengan disinfektan, itu lebih ekstra lagi. Dan saya biasanya akan memberikan komen untuk tamu-tamu VIP kita, kan saya harus ngecek nih Bu satu-satu ya kamarnya terutama untuk tamu VIP. Jadi saya memang alokasikan adalah humidifier yang isi untuk disinfektan. Di situ adalah yang saya harus bisa meyakinkan klien saya bahwa hotel saya adalah aman ya. Jadi untuk ibaratnya saya kemarin sih ada kejadian gitu ya, bukan kejadian ini baru suspek aja, jadi saya terima ibaratnya klien ya dari salah satu instansi yang ternyata pas setelah ada rapid itu ada salah satunya mereka terkena gitu ya. Pada saat kita tidak tahu nih ya, tapi setelah kita diberitahu pada 1 hari sebelumnya, memang akhirnya pada saat tamu-tamu tersebut itu memang kamar tidak akan kita running. Jadi saya nggak akan pakai. Jadi 1 hari atau malaman itu ya saya akan kosongkan dulu gitu ya, saya disinfektan habis-habisan. Jadi anak-anak juga yang untuk housekeepingnya juga saya harus ibaratnya precaution actions-nya mereka untuk yang kita indikasinya adalah ke sana karena dari kabar dari PIC-nya untungnya siang kita dapat tahu dan kamarnya tidak boleh kita assign untuk tamu yang expected arrival hari itu. Iya, jadi kalau misalnya bisa saya memang ini dikhususkan flooring, jadi saya ibaratnya untuk leveling okupansinya based on dari ini juga Bu, dari demand juga. Jadi kalau misalnya ini ya kita nggak akan buka semua floornya, gitu. Jadi kalau misalnya disinfektan itu udah tiap hari lah at all the time. Ya. Jadi partially open untuk tamu-tamu ya. Ya. Ya, betul. Harus dikosongkan ya, gitu juga. Yang saya memang akhirnya yang sorry to interrupt you, Pak. Health, safety, and environment kan sekarang harus nomor 1 ya. Untuk tim Ibu di housekeeping, Ibu lengkapin dengan APD juga, kind of APD. Semua. Kalau APD sih kita maksudnya mereka yang biasa ya, hairnet, hand glove gitu ya, itu harus dipakai pada saat membersih ya. Jadi udah kalau misalnya ternyata saya bisa dapat info itu kamarnya, nggak usah inilah jauh-jauh, misalnya ada tamu ya, ternyata diindikasi body temperaturnya di atas 37. Nah itu saya sudah kasih, ya 37 mereka kan udah jelas nggak akan mungkin breakfast di dalam restoran ya Bu ya. Jadi mereka di-assign tetap di kamar pada saat. Kenapa kita masih buka? Kita masih buka 50% gitu. Jadi saya batasin nih Bu, saya batasin semuanya jadi hanya 60 menit. Jadi pool pun juga hanya 60 menit dan maksimum ada 10 orang. Awalnya itu sangat luar biasa, tamu banyak yang bandel. Jadi akhirnya kita berperang dengan tamu sendiri yang mereka pada badung-badung gitu loh. Jadi kayak misalnya kita kan sudah
Jadi kayak misalnya mereka yang merasa bahwa oke-oke aja gitu ya, tapi kan ini pada kawasan-kawasan yang udah jelas-jelas ada signage-nya kawasan bermasker. Ya, tapi kita satu antisipasinya mereka nggak mau, saya lupa maskernya dingin, silakan ke reception kita kasih. Saya berikan, saya kasih expense lebih untuk budget di front office memberikan masker. Malah ada yang ngambil satu orang bisa ngambil 8 masker gitu loh. Itu luar biasa sekali. Dan after that ya mereka saya nggak tahu itu. Cuma memang agak controllingnya memang kita ya di situ aja, saya memang tegesin sekali bahwa kalau misalnya ada tamu yang mendel ya udah security gitu. Kalau pada saat saya nggak mungkin kan saya yang harus ibaratnya menguruskan yang seperti itu ya Bu ya. Kadang kalau misalnya harus ketemu sama GM mereka malu sendiri sih Bu, delegasi ya. Itu tadi kembali ke diskusi di awal gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak mau ibaratnya nggak mau dikasih tahu ya iya saya harus oke, Bu Rosa ya I'm here ya Bu Reni. Tadi soalnya nggak kedengeran. Iya. Connection-nya jelek kayaknya. Iya. I see. Terima kasih banyak loh Ibu. Tapi saya just wonder, kenapa Ibu nggak pakai yang take away utensil? Karena saya pernah kerja di Bahrain. Iya, jadi pakai disposal utensil. Jadi tamu nggak ada yang ini hanya saran masukan aja ya, based on my experience. Kemarin saya connect lagi dengan hotel tempat saya kerja dulu. Jadi mereka itu tidak membuka restoran dan untuk in-house guest-nya diberikan utensil, piring, sendok semua yang tertutup tapi disposal. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita harus cuci piring di kitchen. Yang sekali pakai ya. Costly reason sebetulnya bukan memang costly tapi what to do, health is number one. As a woman, Bu, I'm sharing with you. Iya Bu. Betul. Beberapa kalau misalnya kita mungkin bisa lebih bawel ya. Iya. Karena saya bekerja di Timur Tengah itu sebagai duty manager, include night manager, and I'm the only woman. Jadi di Timur Tengah itu kebiasaan manajer itu laki, ya, walaupun levelannya hanya manajer in a way of not in a one department, tapi ketika malam hari saya representing eksekutif. Jadi saya ketemu tamu-tamu yang luar biasa kerasnya, luar biasa tidak biasa di-handle perempuan, and I manage to do so gitu. Jadi ya itu, saya betul-betul firm karena I do not tolerate kalau mereka mulai underestimate. Yes, we are always well groomed, tapi saya lebih mementingkan skills, terus juga how to handle things. Jadi orang lebih appreciate and lebih respect kalau kayak gitu. Gitu. Kayaknya kita bisa Bu kayak gitu Bu. Pakai disposal jadi lebih aman sebetulnya. Ya, bagus sekali sharingnya Bu Rosa. Ibu Rosa ngomong sekarang di hotel apa? Masih di hotel Bu Rosa? Sekarang saya sudah pensiun Pak Inan. Dulu di hotel apa Bu? Di Novotel Aldana Resort Bahrain, kemudian Ritz-Carlton Bahrain. Good experience. Baik, teman-teman semua mungkin karena sudah jam 5 kita. Ibu Reni ada closing statement mungkin sebelum kita tutup Bu Reni. Maaf Pak Inan. Ya. Closing statement-nya ketinggalan. Itu saya sebagai customer cuman mau ingetin para hotelier ini
karena hotel kan termasuk fasilitas umum juga gitu loh ya. Nah, sekarang ini pemeriksaan termometer, pemeriksaan suhu badan ini udah, kalau menurut saya ya, maaf kalau salah, kalau menurut saya itu udah cuman formalitas. Setiap kali diperiksa saya selalu tanya, berapa Pak? 34,5. 34,5 berarti termometernya salah dong. Atau tadi malah berapa? 31. Saya bilang, waduh kalau 31 mendingan nggak usah cek, buang-buang waktu. Seperti scanning untuk bom gitu loh, ya kan? Cuman buka, nggak lihat apa-apa lagi gitu loh. Nah, tolong untuk di hotel gitu, bisa lebih sering-sering dikalibrasi lah itunya, pengukur suhunya. Itu aja. Ini pengalamannya bukan hanya di hotel, tapi di banyak tempat. Coba kalau Bapak dicek, tanya suhunya berapa. Ada yang 34, kan nggak mungkin juga 34 gitu loh. Itu aja untuk para hotel. Oke. Ini yang ya makanya tuh PSBB itu diperketat lagi karena memang kita ya itu tidak menyikapi secara serius kejadian. Gitu. Baik, Bu Reni silakan closing statement-nya. Ya, kalau dari saya terima kasih ya Pak Inan sama Pak Bambang. Cuma saya mau nambahin aja, buat para woman leader yang masih berperan ya sebagai woman leader ya, just enjoy aja and then learn the process aja, itu aja sih. Terus kalau misalnya ya don't hesitate to ask somebody kalau misalnya dirasa memang kita butuh ibaratnya ada advice ya, kayak tadi mungkin Pak Inan, Pak Bambang, tadi Bu Rosa ya, itu kalau buat saya adalah very good ya, itu jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi kita juga jangan tertutup. Jadi alasannya adalah ya apa yang kita tahu itu belum tentu semuanya benar, dan itu memang betul-betul kita tahu, itu aja sih. Ya, jadi buat saya untuk semuanya stay healthy and safe ya, lebih ditingkatkan lagi imunnya karena lebih banyak OTG. Ini juga saya worry juga terutama untuk para staff saya. Itu aja sih. Oke, thank you so much Pak Inan, Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu closingnya keren. Silakan. Closingnya keren banget tuh Pak Inan. Artinya memang kita harus tetap open mind, broad mindset gitu ya. Itu jebakan Batman tuh pada saat kita merasa yang paling ngerti, paling gak jago, itu kita fix mindset kan, akhirnya dia pruning nanti, dia pruning akan decline, kenalah penyakit Parkinson, kena Alzheimer dan penyakit-penyakit demensia lainnya. Itu dari pikiran kita, karena kita nggak mau lagi membuka, mendengar pendapat lain, jadi merasa karena jam terbangnya sudah tinggi, knowledge sudah setinggi, dia mengkristal. Makanya dibilangnya unlock your brain, reward your brain. Ya, jadi tetap dapat masukan, walaupun kita sudah punya performance yang bagus, kinerja yang bagus, untuk meningkatkan kita selalu membuka diri, selalu ingin mendengarkan. Nah, ini satu yang menarik, ada hubungannya dengan tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Sri, Ibu Sri. Itu kalau menurut saya, ini juga kans dari para leader perempuan di hospitality industry. Karena hospitality itu challenge-nya, tantangannya adalah dia jadi role model untuk suatu tempat yang paling terbaik dari segi keamanan dan kesehatan. Oleh karenanya, gitu ya, justru sekarang rumah sakit yang tadinya memegang kata hospital itu, mereka belajar dari hotel harusnya. Makanya sekarang kalau ditanya siapa yang mau ke rumah sakit, nggak ada yang mau kali, gitu ya. Salah kali, harusnya rumah sehat gitu. Karena hari ini overload, kasihan mereka. Pasiennya banyak banget gitu. Akhirnya kita kalau sakit-sakit yang sedikit, lebih jangan ke rumah sakit deh. Nanti tadinya nggak terpapar jadi terpapar COVID gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah, sekarang berarti ada peluang orang kan otak kita kalau ada terancam kan jadi stres tuh, jadi ketakutan ya. Mau beristirahat, mau settle di mana tempat, harusnya ini diambil peluangnya sebagai hotel. Industri hotel justru yang punya peranan. Bagaimana menciptakan image di publik secara umum, bukan hanya sekedar pencitraan yang tadi asal periksa, kalau kemarin kan security juga asal scanner, tapi dalam arti kata orang punya trust, publik punya trust. Kalau kita pengen
yang enak gitu ya, 2 hari 3 hari nyaman, udah datang ke hotel. Jadi dia harus merepresentasikan bahwa this is the best place untuk secure, untuk safety, untuk terutama sekarang lagi COVID-19 itu. Kalau bisa di situ dia menjadi mengedukasi. Jadi kalau misalnya ada tamu nggak pakai masker, tapi kan mereka ngerti the way approach-nya, ngasih taunya. Orang kan nggak mau ditegur di depan umum, kan ya paling benci. Atau misalnya dididik dengan misalnya petugas hotelnya menyamperin gitu ya, terus ini ada masker, merchandising dari kita, segala. Jadi sekedar kayak gitu seperti itu. Jadi orang nggak merasa ditegur. Kan? Nah, kalau perlu di session-session di misalnya di TV ya, di channelnya TV di kamar atau pas dari di ballroom atau di mana, itu ada edukasi tentang COVID, tentang apa segala. Jadi dia agent of untuk mengedukasi bagaimana survive dengan COVID-19 ini. Jadi dia yang jadi lenteranya, dia harus menyinari. Jadi orang apa ya? Nah ini tantangannya. Nah untuk bisa seperti itu, leader siapa yang bisa seperti itu? Harusnya ibu-ibu, perempuan. Kan di rumah tangga siapa sih masternya? Perempuan kan. A sampai Z kan, dari mulai yang kecil-kecil gitu sampai debu-debu sampai segala macam kan. Tiket betul. Sampai tiket items gitu kan. Nah itu peluang kalau menurut saya sih Pak Inan. Artinya di COVID-19 ini justru ini peluang buat hotel membuktikan bahwa dia benar-benar, jadi kata hospitality itu benar-benar masih disandang sama dia gitu oleh hotel industri hotel. Walaupun sebenarnya nanti akan diterapkan nih di tempat lain. Sekarang kan office space segala macam kan movable office ya kita bilang ya. Nah itu harus tetap nyaman, tetap higienis. Sekarang faktanya nih orang dari COVID-19 kecenderungan orang lebih higienis, lebih dekat dengan teknologi, ya kan, lebih sosial. Makanya gitu. Nah, ini atribut ini harus ditawarkan di hotel itu. Menurut saya sih itu sih. Jadi dia harus menjadi role model bahwa the best place adalah hotel. Terlepas bintang 3, 4, 5, dia paling mengikuti COVID-19. Harusnya pemerintah bilang, kalau kamu ingin mencontoh protokol COVID-19 yang benar, lihat hotel. Harusnya begitu, kebalik harusnya. Dari saya itu aja sih Pak Inan. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih sharingnya Pak Bambang, Bu Reni, dan semuanya teman-teman yang sudah join hari ini. Mungkin sebelum ditutup, mau difoto dulu Pak Bambang? Boleh silakan. Silakan pada buka videonya. Foto-foto. Ya, pada buka videonya. Bu Lucy, Pak Edwan nih, Bu Sri, mana lagi nih? Pak Hanif Caniago, Pak Hanif Caniago ini saudaranya Pak Hasri Caniago yang kemarin di ILC kayaknya ya. Ya, ini Bu Sri bekas bosnya OTE loh Pak. Fayatur nih. Beliau ini teman saya nih, masih di mute. Silahkan. Iya, dia yang buka Fayatur di area Indonesia Timur. Wah, hebat. Makanya saya minta datang ke sini pasti mau beli hotel nih. Nggak mungkin. Perusahaannya udah banyak tuh. Silakan. Mau belajar dari Pak Bambang. Neuroscience selalu menarik untuk dipelajarin. Oke. Ibu Sri mau belajar dari saya belajar dari Pak Inan. Jadi harus belajar. Sama-sama kita sharing. Kalau gitu, kalau Pak Bambang suhunya, Pak Inan mbahnya. Iya. Kita buka, kita foto ya. Ini teman saya sekolah loh Pak Bambang, dari kecil, teman sekolah kecil saya. Siapa itu? Saya sama Rosa. Oh gitu. Oh, pantas canggih-canggih ya. Canggih-canggih ya. Rosa udah melalang dunia, udah ke Shangri-La, udah ke mana-mana deh. Iya. Saya pre-opening Shangri-La, kemudian Mulia Hotel Senayan, kemudian di Hong Kong juga pernah. Jadi mantap. Udah go internasional. Itu harus daftar sama nomornya, harus daftar sama Pak Inan tuh. Bisa sharing berarti, ya kan? Kalau kita go Papua ya Bang ya. Teman kita baru meninggal ya. Gudangnya tuh banyak ilmu. Asik banget Papua. Iya. Jadi kalau gajah mati meninggalkan gading, kita harus meninggalkan legacy ya Bu ya. Kalau punya pengalaman sharing kalau kata Pak Inan. Betul. Iya. Silakan. Iya. Ya, 1, 2, 3. Lagi.
Masih ada beberapa yang belum buka itu kameranya. Oke. Nanti Bu Sri juga isi-isi juga tuh kita hari Sabtu ada sesi entrepreneurship ya Pak Inan ya. Jadi, ya, insya Allah. Sip. Ya. Oke. Terima kasih. Kita tutup. Terima kasih semuanya. Taufik Hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Inan. Yo, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Thank you semuanya. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Oh, oh, oh. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship, and